Hai guys, kali ini aku mau berterima kasih banget nih sama RGB Fashion yang udah jadi sponsor kita di podcast kali ini. Nah, buat kalian yang cari daster atau kemeja, ini tuh fashionable banget karena dasternya tuh macam-macam ya Bu ya. Ada jenisnya apa aja sih Bu? Ada sultan, bondu ya macam-macam. Untuk produk-produknya sendiri banyak ya, tinggal lihat aja di Instagram ya kan. Kalian bisa lihat di situ macam-macam dari produk-produk RGB ya. Tentunya kalian bertanya-tanya apa sih RGB gitu kan. Mungkin untuk kalangan remaja ya, RGB ini tidak familiar, tapi di kalangan ibu-ibu muda RGB ini sangat viral sekali ya kan. RGB ini dasarnya itu daster, tapi daster kekinian. Kenapa kekinian? Karena motif-motifnya itu sendiri memang kekinian, selalu update gitu kan. Tidak seperti daster-daster yang asalnya itu emak-emak banget gitu kan. Sementara kalau daster RGB ini bisa dipakai untuk OOTD kan. Kita tinggal pakai belt aja itu udah modis banget gitu kan. RGB pusat ya yang berada di Karawang ya, salah satu agen tuh ada di CKM Kelari ya. Nah, untuk RGB sendiri ini keunggulannya yaitu kenapa? Bahannya itu adem ya kan, bahannya adem, sangat cocok sekali untuk kita yang tinggal di Karawang karena Karawang itu sangat panas sekali ya. Makanya kenapa owner RGB ini memilih bahan cotton rayon yang dijadikan bahan dasar untuk semua produk-produknya, yaitu tadi karena motif-motifnya bagus ya kan. Setiap produksi itu selalu berganti-ganti motif dan sangat nyaman sekali untuk dikenakan kita yang tinggal di Karawang. Penasaran kan? Tuh, kalau kalian penasaran cek aja Instagramnya ya, ada di bawah ini. Dan Jangan lupa di follow. Satu lagi, untuk kalian yang ingin bergabung ya kan, RGB ini sangat menguntungkan sekali ya. Kita sebagai anak SMK mungkin itu sangat dituntut mempunyai jiwa wirausaha. Nah mungkin di sini ibu ingin berbagi sedikit ya kan. Tadinya ibu sangat malu ya, mungkin karena ibu tidak pernah berjualan, itu ada rasa malu untuk menawarkan dagangan kita kan. Bisnis RGB ini ya kan, untuk kalian yang ingin bergabung ataupun orang tua kalian yang ingin bergabung menambah penghasilan, itu ini sangat sangat menguntungkan sekali ya kan. Kalau yang bisa fokus lagi di RGB mungkin nanti itu malah punya kesempatan lebih besar untuk menjadi agen seperti ibu ya kan, seperti saya gitu. Nanti kalau penjualan kalian bagus, itu nanti akan dijadikan agen pusat ya kan. Jadi itu saja ya. Yang masih penasaran dengan produk RGB ya, Langsung cek Instagramnya, jangan lupa di follow ya. Terus join juga karena linknya gede banget di sini. Bu, abis ini aku join ya Bu ya. Boleh bangga. Thank you guys, thank you RGB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nugroho Jaya Saputra sebagai ketua OSIS di sini, dan di sini ada Bu Herni sebagai kepala sekolah SMP ya Bu ya. Dan ini adalah Teh Anggi, adalah senior saya. Tahun berapa Teh lulusnya? 2019. 2019 saja, itu tahun kemarin. Nah Ibu, terima kasih sekali udah datang dalam podcast kali ini ya Bu ya, dalam channel Liberty TV. Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan buat Ibu. Ibu jawab sesuai Ibu yang bisa jawab aja Bu ya. Kalau nggak bisa jawab, nanti jawab sendiri. Ya, nanti saya jawab sendiri Bu. Ibu kalau boleh tahu sejak tahun berapa Ibu menjabat sebagai kepala sekolah Ibu? Sejak bulan Juli, tanggal 5 Juli 2017 tuh mulai dipercaya jadi kepala sekolah SMP yang diesakan oleh ketua yayasan kita, Profesor Agustitin. Itu langsung dikasih kepercayaan itu gimana Bu awal ceritanya Ibu? Ya nggak langsung ya, itu kan prosesnya Ibu di sini udah dari tahun 2005. Ibu dulu awal di sini 2005 bulan Mei kalau waktu itu. Di sini awal pertama sebagai staf TU dulu. Kebetulan juga karena masih keluarga Pak Asmun, jadi dipercaya sebagai kepala TU dulu di sini. Awalnya sebagai staf TU, lalu jadi bendahara SMK, lalu jadi kepala TU, langsung jadi kepala sekolah. Jadi
nggak langsung jadi kepala sekolah, ada tahap-tahap Ada lainnya. kan. Berarti awal masuk dari masuk daftar di sekolah ini menjadi kepala TO langsung Ibu ya? Enggak, jadi staff TU Oh, dulu. menjadi staff TO Iya, dulu. Itu tahun 2005. 2005 ya. Bulan ya 2005 bulan ini Maret ya, 2005 awal berdiri ya Pin ya, 2005 pas ibu masuk ke sini 2006 bulan Juni kalau nggak salah. Itu selama berapa tahun Ibu menjabat jadi staff TO Staff tersebut? TU kira-kira 3 tahunan, 3 tahunan, lalu jadi bendahara. Jadi bendahara itu cukup lama ya. Jadi kepala TU hanya sebentar sih, kepala TU itu sekitar 3 tahun juga. 3 tahun Iya. juga. Terus 3 tahun belakangan kepala sekolah. Alhamdulillah Ibu. Gimana tuh Bu rasanya kan dari 3 tahun menjabat di staf TU terus ke bendahara sampai akhirnya ke kepala TU Ya. terus diangkat jadi kepala sekolah tuh rasanya gimana Bu? Kalau rasanya sendiri biasa saja ya. Biasa, Iya, biasa tapi aja. mungkin beban kerjanya yang Tambah ya Bu? iya. Dari awal Mungkin tahu kalau juga, Bu. perbedaannya ya, kalau kita jadi staff TU itu kita hanya capek di karena kita teknis ya, pekerja teknis tuh kita capek di tenaga ya kan. Kalau untuk pikiran sendiri kita kan tidak menentukan kebijakan ya kan. Pas naik ke bendahara masih sama, kita sebagai tenaga teknis. Tenaga teknis. Kepala TU udah mulai kita ada pertanggungjawaban, gimana sih caranya Mengatur keuangan iya, Ibu ya. keuangan, terus mengelola apa ya, tata kelola sekolahnya supaya bagus, gimana caranya gitu kan. Naik lagi ke kepala sekolah itu beda lagi. Kepala sekolah sudah beban tanggung jawabnya udah mulai gimana nih anak-anak, karyawan, dan semua ya mencakup. Itu paling perbedaannya. Hanya apa kalau sebagai penentu kebijakan tuh bebannya tuh beratnya hanya di pikiran ya. Gimana caranya supaya lembaga kita maju, semuanya bisa berjalan dengan baik gitu aja. Dengan visi misi juga ya Bu ya. Iya. Ibu kan biasanya nih kalau kita sudah mencapai kesuksesan, Iya. itu biasanya kita termotivasi kepada seseorang. Ya, Ibu kalau boleh tahu, Ibu termotivasi oleh siapa Ibu? Termotivasi paling utama itu ya ibu saya. Ibu. Iya, ibu kan. Ada kata-kata itu nggak Bu? Don't cry. Maaf Ibu, maaf Ibu, kalau misal terlalu itu. Ya udah kita langsung ganti pertanyaan yang lain aja Bu. Untuk sekolah ini buat kedepannya itu Ibu mau seperti apa? Untuk kedepannya saya sih apa ya, inginnya lembaga ini lebih maju tentunya ya, dan inginnya lembaga ini punya satu program unggulan. Terutama kalau di SMP itu ibu ingin itu program unggulannya itu yang terutama di bidang kerohanian. Makanya kemarin itu ibu sudah ngobrol dengan Pak Ustadz, itu gimana caranya dibentuk ada kelas bimbingannya lebih ditonjolkan. Iya. Misalnya waktu sekolah duha, Duha. karena ya kita kan masih terbatas ya. Ibu inginnya berproses pelan-pelan lah dengan keterbatasan itu, tapi bisa terlaksana ya sampai target itu tercapai gitu kan. Kemarin udah ngobrol sama Pak Ustadz gimana caranya, kan selama ini memang sudah berjalan ya. Untuk sholat duha mungkin kan kalau kita serempak seluruh ruangannya tidak cukup karena kita belum memiliki masjid ya. Jadi kemarin solusinya mungkin di split per kelas, di jadwal per kelas gitu. Dan itu pun Pak Ustadz dengan Pak Ustadz Asep ya itu sudah bersedia untuk mengelola kegiatan tersebut gitu ya. Ya mungkin nantinya ibu juga mohon dukungan dari Rizky sendiri sebagai ketua OSIS yang untuk mendukung program tersebut supaya bisa berjalan walaupun tidak secara langsung mencapai target yang ibu inginkan, tetapi kan dari step by step memang Rizky mendukung gitu dengan timnya gitu tentunya ya. Ibu juga untuk bidang ekskul, kebetulan di SMP itu kan ada kegiatan ekskul kita. Salah satunya yang sangat ibu harapkan maju itu marching band ya. Ya, kenapa ibu sangat menginginkannya, karena dari awal ibu tahu banget gitu perjuangannya.
Jadi kalau kalian semua tahu, kalau semua ingin tahu, Ibu Herni ini adalah pendiri dari ekstrakurikuler Persibin, Ibu, penanggung jawabnya Ibu. Ya Penanggung dulu jawab. kebetulan penanggung jawab teknisnya itu kan Pak Arifin. Dulu waktu pertama kali mengajukan kegiatan ekskul ini, kebetulan beliau menemui ibu, dan ibu yang yang gigih lah memperjuangkan supaya kegiatan itu ada gitu. Makanya ibu sangat menyayangkan kalau sampai di tengah jalan nanti Berhenti gitu gitu. marching band ini lenyap gitu aja. Makanya ibu kenapa selama ini selalu gimana marching band harus ada Selalu apa? menanyakan Iya, ya. misalnya untuk personel marching band sendiri anaknya siswanya sudah lulus gitu. Ibu sangat mengharapkan sekali itu ada regenerasi kembali, dari adik-adik kelasnya gitu. Jangan sampai nanti memang hilang begitu saja gitu. Oh iya Bu, perasaan Ibu pas marching band Gisela ini dibawa ke Cirebon itu mendapat apresiasi juara 5 Iya. umum juri, rasa Ibu yang rasakan apa itu? Ya tentu saja bangga ya. Ya itu pertama kali kita keluar, dan kita walaupun kita tidak mendapatkan hasil yang terbaik, paling tidak kita bisa mempersembahkan ya, bisa mengenalkan sekolah kita di daerah lain bahwa kita juga layak dipandang gitu kan. Tidak dipandang sebelah mata gitu. Pastinya. Jadi CDMC itu adalah kontes di mana ekstrakurikuler marching band itu berkumpul ya Bu ya, bertanding dengan kreativitas dari pembimbing-pembimbingnya untuk mempersembahkan seninya gitu. Jadi itu CDMC di apa Bu namanya, digelar tahun 2018 ya Bu ya. Iya. Itu saya belum mengikuti ya, jadi saya belum bisa melakukan hal-hal yang teman-teman saya lakukan lah sampai mendapat juara. Saya hanya sebagai pembantu aja, jadi barang yang mana dibawa saya yang bawa. Walaupun itu dulu, tapi sekarang saya juga mengikuti, Lebih terpanggil ya. ya lebih terbang, kayak saya merasa ada filmnya sendiri Bu. Jadi saya wah kayaknya menantang juga bagi saya Bu, kan saya suka tantangan juga tuh. Wah saya coba, dan alhamdulillah saya dikasih kepercayaan menjadi field commander. Walaupun itu khusus saya ya Bu sebenarnya, tapi saya cobalah. Katanya kata IP nih Bu, badan saya sesek katanya, ngepas itu, maco gitu. Tapi tapi enggak gitu ya. Terus Ibu, kalau semisalnya Ibu menanggapi siswa dan siswi yang kan banyak nih Bu, siswa dan siswi ini mempunyai banyak karakter ya Bu tentunya. Kalau misal ada yang mempunyai kasus-kasus tertentu atau masalah-masalah tertentu setiap siswa itu, Ibu menanggapinya seperti apa? Ya sesuai dengan masalahnya. Kalau kemarin ya banyak siswa SMP, kalau misalnya hanya kasus-kasus seperti yang biasa, hanya kenakalan biasa, biasanya ibu tidak turun langsung. Ya, kan itu masih ada tingkatannya, masih ada wali kelas pertama kan, wali kelas, lalu guru BP, BBK, nanti kesiswaan, baru ke ibu. Mungkin kalau udah ke ibu itu udah yang kasus pelanggaran berat ya. Kebetulan ibu di sini kan untuk kenakalan remaja sendiri ya, maksudnya pelanggaran yang paling fatal, yang tidak bisa diampuni ya, itu tentang tawuran, ya kan? Tawuran, iya. Merajalela itu setahun yang lalu itu kan ada siswa kita kebetulan tuh ada 5 orang terlibat tawuran, dan itu tidak ada ampun, itu dikeluarkan semua. Jadi ya tidak ada konsekuensi ya Bu? Tidak, karena dari awal masuk pun itu sudah ada surat perjanjian, dan orang tua pun sudah menyetujui bahwa kalau siswanya melakukan tawuran itu sudah siap untuk dikeluarkan gitu. Kalau menurut Ibu haruskah ada bimbingan konseling kepada anak-anak yang bandel gitu? Ya itu tadi kenapa ibu sangat mengharapkan di sini ada program unggulan tentang kerohanian ya. Ya itu karena kita mengharapkan itu setiap siswa pembiasaan itu setiap hari ya kan setiap hari. Insya Allah kalau memang setiap hari siswa mendapatkan masukan gitu kan, pembiasaan tentang kerohanian gitu, mereka jadi ada rem lah ya, mau melakukan kenakalan yang ini pun setiap hari kan sudah ada pembiasaan, kecuali kalau memang tidak pernah ada
pembiasaan dari bidang keagamaan mungkin itu akan beda lagi. Makanya kemarin-kemarin ya karena ibu lihat sih ya, bukannya ibu menyepelekan tentang peran orang tua di sini, memang kebanyakan siswa yang bermasalah itu memang mereka sudah punya masalah dari rumah, ya kan? Jadi Ya. membawa ke sini. Iya, Jadi banyak bertambah iya di sekolah. banyak yang broken home ya. Itu orang tuanya kebanyakan memang sudah pisah dan anak itu tidak mendapat perhatian di rumah. Makanya waktu di sekolah ketika ada temannya atau ketemu orang yang lebih dewasa gitu kan, mempengaruhi ke hal-hal yang negatif, itu sangat gampang sekali terpengaruh gitu. Apalagi Iya. anak SMP zaman sekarang itu Iya. beda ya Bu ya. Maksudnya anak SMP kan masih dihitung masih labil Iya gitu, betul, masa-masa peralihan. Ya beda sama SMK Iya. juga. Jadi kalau diajak sama, wah keren nih kelihatannya sama orang yang lebih dewasa, nanti teman-temanku biar takut sama Iya. anak itu berpikir seperti itu. Sempet stres nggak sih Bu kalau ngatasin masalah-masalah kayak gitu? Stres sih ada. Kadang kita ada tanggung jawab ya. Misalnya kita ada siswa bermasalah salah satu orang, sebenarnya dalam hati ingin menolong siswa tersebut gitu kan. Ibu juga merasa punya anak, kalau anak ibu seperti itu terus tidak ada ampun sama sekali, gimana perasaannya, gimana masa depannya gitu kan. Tapi kembali lagi terkadang memang itu kebijakan yang harus kita ambil karena kita dititipi orang tua itu merupakan suatu amanah yang harus kita jaga kan. Kita untuk ibu sendiri memutuskan kalau itu memang berat dalam hati, tapi kan memang harus kita lakukan daripada kita memberatkan satu orang untuk bertahan di sini tapi akan merusak yang lain gitu kan. Ya makanya lebih baik ibu mengorbankan siswa yang memang bermasalah tersebut, tapi dengan kadang masih ada sifat toleransinya, dengan ya udah deh kita rekomendasiin siswa ini baik, tapi asalkan pindah dari sekolah dia gitu. Jadi untuk orang tua ya Bu ya, Iya. yang itu tolong perhatikan Iya. anak-anaknya. Ya dimohon kerjasamanya karena selama mereka selama di sekolah itu tanggung jawab guru ya, tanggung jawab kita semua yang ada di sini tentang perilaku siswa tersebut selama masih ada di lingkungan sekolah. Sementara pengaruh terbesar itu berada di luar sekolah ya, karena dari kita masuk dari jam 7 pagi sampai jam 2 paling tidak. Jam 2 ke sana sampai pagi lagi itu kan harusnya orang tua yang bertanggung jawab pengawasannya. Makanya harus saling kerjasama, koordinasi. Makanya ibu menyarankan di sini setiap wali kelas tuh ada grup WA untuk saling memberitahukan perkembangan siswanya di sini. Iya. Gitu. Jadi ada komunikasi antara Iya, orang tua dan wali kelas. Iya. Kita menggunakan teknologi yang ada gitu kan. Kalau zaman dulu kan memang harus kunjungan setiap ini kan, menemui ke rumah orang tua gitu. Kalau sekarang kan udah ada teknologi ini semakin waktu juga bisa kita hemat ya, tidak langsung datang ke rumahnya tapi kita bisa berkomunikasi dengan orang tua melalui WhatsApp, media Iya. sosial yang sudah ada. Terus Ibu, saya juga mau sedikit curhat kalau kalau Ibu Herni aja yang merasakan itu terasa bingung, apalagi saya yang langsung terjun ke lapangan ya Ibu ya. Betul. Saya merasakan sekali perbedaan anak ini sama ini. Wah kalau ini disatukan dengan yang ini bakalan tercampur aduk ini teh. Maksudnya anak yang benar-benar baik kalau kita satukan dengan anak yang nakal satu aja teh, semua pasti langsung tersebar. Kayak anggap aja virus lah. Satu virus kalau misalnya 99% nggak ada, tapi 1% virus ini ada, itu pun bakal menyebar dikit demi sedikit. Dan anak-anak langsung, wah ya udah ayo. Malah saya mengharapkan sekali ya Bu, saya mengharapkan sekali sebagai ketua OSIS nanti penerus saya juga bisa mewakili suara-suara yang itu. Sebagai siswa kita harus patuh dengan aturan sekolah, jangan sampai kita melakukan hal yang tidak diinginkan oleh guru, orang tua. Kalau Bu saya pamit, kan ada tuh Bu saya pamit, pas udah keluar rumah nongkrong di warung. Kadang anak SMK juga ada yang ngerokok, ada yang bolos main PS gitu kan. Dan hal itu juga pernah saya alamin Bu waktu SMP, tapi itu waktu yang saya menyesal banget karena
saya menyia-nyiakan waktu itu Bu.